Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda. Pada kesempatan kali ini saya akan bertugas sebagai moderator dalam penyampaian presentasi yang disampaikan oleh kelompok 11 mengenai materi wakaf sebagai instrumen investasi publik. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Aziz MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal Syariah. Adapun anggota dari kelompok 11 yaitu Irna Herlina, ada Nikmal Maula Kadafi, dan Yaya Nur Aini. Dalam kesempatan kali ini ada beberapa materi yang akan dibahas. Yang pertama mengenai latar belakang wakaf akan dijelaskan oleh saya sendiri. Lalu pengertian wakaf dan pengertian nazir wakaf akan dijelaskan oleh Yaya Nur Aini. Lalu wakaf dalam perspektif ekonomi akan dijelaskan oleh Irna Herlina. Lalu mengenai kelembagaan bank syariah sebagai nazir dalam pengembangan investasi wakaf akan dijelaskan oleh Nikmal Maula Kadafi. Baik, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan materi yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama mengenai latar belakang wakaf. Jadi wakaf telah ada sejak zaman para sahabat Rasulullah SAW dan pelaksanaannya sangat sederhana, yakni dengan mewakafkan tanah perkebunan untuk dikelola dan diambil hasilnya. Lalu hasil panennya akan digunakan untuk kemaslahatan umat. Wakaf ini disebut wakaf tanah. Lalu dalam perkembangannya muncul juga wujud wakaf dalam bentuk yang lain, yakni wakaf tunai. Wakaf tunai yaitu wakaf yang menggalang dana dari orang berada, kemudian diberikan pada pengelola wakaf yang kemudian hasilnya digunakan untuk kemaslahatan umat. Di Indonesia, praktek wakaf sebenarnya sudah lama dilakukan, bahkan dikembangkan, yakni sejak Islam pertama kali muncul di Indonesia. Meskipun praktek wakaf tidak sepenuhnya persis dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, tetapi praktek wakaf yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat wakaf, dengan syarat wakaf. Hal ini terbukti dari sejarah yang dapat dilihat kenyataannya di berbagai daerah Indonesia yang masih ada sampai sekarang. Pada kenyataannya, praktek wakaf sebenarnya saat ini diakomodasi oleh pemerintah. Bahkan sampai sekarang pemerintah masih sangat memperhatikan praktek wakaf. Hal ini terbukti dengan adanya Surat Edaran Nomor 5-D-1956 tanggal 8 Oktober tentang tata cara wakaf tanah. Ada juga dalam pasal 49 Undang-Undang Pertanian Nomor 5 Tahun 1960 menegaskan secara spesifik supaya kebutuhan ibadah dapat diberikan hak pakai seperti tanah yang dilindungi oleh negara dan pemerintah. Wakaf di Indonesia merupakan hal penting bagi masyarakat dalam perkembangan sejarah Islam dan praktek wakaf. Fakta sejarah berjalan sesuai dengan kebutuhan pada bidang pendidikan ataupun kesejahteraan pada bidang ekonomi. Dengan demikian, apabila dikelola dengan baik potensi wakaf tersebut dan dikelola berlandaskan asas profesionalitas, maka dapat membawa dampak positif terhadap kegiatan masyarakat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Nuraini yang akan memaparkan materi tentang pengertian wakaf dan pengertian nazir wakaf. Pengertian wakaf secara etimologis, kata wakaf ataupun wajh berasal dari bahasa Arab wakafah, yang berarti penahanan, penghentian, dan pengendalian. Dalam bahasa Indonesia, kata wakaf umumnya diartikulasikan selaku wakaf, serta hal ini digunakan dalam peraturan Indonesia. Sesuai dengan istilahnya, wakaf yaitu menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa menghasilkan atau meneruskan benda, serta dimanfaatkan selamanya. Adapun beberapa definisi wakaf menurut ulama fikih yaitu yang pertama, Abu Hanafi. Wakaf adalah kepemilikan sesuatu yang oleh hukum menjadi milik wakif sehingga dia dapat mengambil manfaatnya dan menggunakannya untuk kebaikan. Yang kedua,
Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf tidak menghilangkan kepemilikan wakif atas harta benda wakaf. Dan yang terakhir ada mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf jika dilakukan sesuai aturan membebaskan kepemilikan wakif atas harta benda wakaf. Selanjutnya, pengertian nazir wakaf. Nazir wakaf adalah orang atau organisasi yang diberi kepercayaan oleh wakif untuk mengelola, menyalurkan, serta menjaga harta wakaf sesuai dengan tujuan dari harta wakaf tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 4 menjelaskan bahwa nazir adalah pihak yang menerima dan mengelola harta benda wakaf. Harta benda wakaf kemudian dikelola sesuai dengan peruntukannya. Kedudukan nazir dalam wakaf memiliki peran penting sehingga berguna atau tidaknya wakaf tersebut bagi penerima harta benda wakaf mauquf alaih bergantung pada nazir. Para ulama bersepakat bahwa kedudukan nazir hanya pada pengelolaan wakaf yang pemanfaatannya sesuai tujuan wakaf dan yang dikehendaki wakif. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang wakaf dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam wakaf al-waqf al-islami, masyarakat Nabi hanya mengenal bentuk wakaf itu sebagai tempat ibadah. Kemudian terjadi transformasi besar terhadap masyarakat Islam di Madinah dan menghasilkan tujuan yang beragam. Hingga yang tadinya hanya sebagai aspek agama, kemudian menjadi aspek sosial juga. Kemudian, wakaf dalam perspektif ekonomi Islam terdapat hibah langsung atau al-auqaf al-mubasyarah dalam al-waqf al-islami, yaitu pemberian jasa wakaf secara langsung kepada penerima wakaf atau mauquf alaih. Misalnya, wakaf masjid menyediakan banyak masjid untuk tempat beribadah. Wakaf madrasah menyediakan madrasah untuk belajar para siswa. Dan wakaf rumah sakit mengobati dan melayani orang-orang yang memerlukan pelayanan medis. Sehingga pelayanan-pelayanan tersebut menunjukkan bahwa aspek wakaf tersebut bermanfaat secara langsung dan wakaf tersebut bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat selanjutnya. Harta benda dari aspek ekonomi disebutkan berdasarkan investasi terhadap industri, pertanian, pabrik, perdagangan, atau jasa. Di mana tujuan wakaf itu pada aspek ini untuk menghasilkan pendapatan bumi untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat dijual sehingga hasilnya dapat digunakan untuk tujuan wakaf atau biasa disebut infak. Kemudian, wakaf berfungsi dalam dua bidang, salah satunya yaitu bidang kehidupan, yaitu ekonomi bagi masyarakat muslim, karena yang menjadi sumber modal yang mendanai utilitas publik itu adalah wakaf, sehingga wakaf menghasilkan beberapa keuntungan. Yang pertama yaitu dengan adanya wakaf tidak adanya harta yang menyurut. 2. Wakaf dapat memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat. 3. Wakaf dapat meningkatkan pengeluaran manusia. Dan yang keempat, wakaf dapat menjadi dorongan investasi dan dapat dijaga dalam jangka waktu yang lama. Sekian dari saya alihkan kepada pemateri selanjutnya. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan tentang kelembagaan Bank Syariah sebagai nazir dalam pengembangan investasi wakaf. SK Direktur BI nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 19 Mei 1999 pasal 22 ayat 2 tentang Bank Umum Syariah. Bank dapat beroperasi sebagai baitul mal atau yaitu sebagai menerima dana dari infak, sedekah, hibah dan kegiatan sosial lainnya dan diberikan kepada mauqufah sebagai bantuan atau pinjaman amal. Wakaf memiliki kedudukan penting strategis untuk menetapkan sisi pembangunan kesejahteraan umat. Bank syariah berperan penting dan manfaatnya dalam memaksimalkan investasi wakaf sebagai berikut. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, jaringan cabang perbankan syariah relatif lebih luas.
Selanjutnya ada kemampuan sebagai bendahara. Yang terakhir ada pengalaman luas jaringan data dan peta distribusi. Deposito atau simpanan wakaf modern berbasis kredit adalah dana yang disimpan oleh nasabah dengan niat wakaf yang dapat digunakan untuk program pengembangan umum, dan simpanan wakaf modern berbasis investasi. Simpanan ini digunakan untuk berinvestasi dalam entitas publik yang keuntungannya akan menjadi hak wakif. Wakaf dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama investasi wakaf produktif. Hasil pengelolaannya dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu panjang karena pahala orang yang wakaf tidak akan terputus hingga tutup usia. Yang selanjutnya ada wakaf uang, sebuah investasi inovatif. Dapat dikatakan bahwa wakaf uang lebih efektif daripada wakaf tanah karena wakaf uang dapat dilakukan oleh siapa saja. Jaringan wakaf uang lebih luas. Berdasarkan UU nomor 4 tahun 2004, wakaf uang diserahkan kepada lembaga keuangan syariah atau LKS. Selain itu, wakaf uang juga tidak akan berkurang sedikit pun karena harta yang diwakafkan akan dikembangkan melalui investasi. Bahkan Nazir memiliki kewajiban untuk memproduktifkannya. Wakaf uang juga didukung secara administratif oleh sertifikat wakaf uang atau SWU, di mana hal ini merupakan pembaruan baru perbankan syariah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menjelaskan materi-materi di atas. Lalu kesimpulan yang dapat kita tarik mengenai wakaf sebagai instrumen investasi publik ada beberapa hal. Yang pertama adalah wakaf adalah menahan harta wakif tanpa memindahkan kepemilikannya. Dalam hal ini, harta tersebut diperuntukkan untuk kepentingan umum. Wakaf pada umumnya berupa benda tidak bergerak seperti bangunan, tanah, dan pohon yang akan dimanfaatkan hasilnya. Tapi saat ini wakaf berupa benda bergerak yang sering disebut dengan wakaf tunai. Peran wakaf dalam menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia cukup besar karena bersifat publik. Pengembangan wakaf telah banyak dilakukan saat ini dengan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah di bawah pengawasan dan aturan BMI. Wakaf saat ini bukan hanya berbentuk baku, tetapi juga dapat dimanfaatkan investasi dalam rangka produktif. Peran bank syariah sebagai nazir, yaitu penerima wakaf, dapat dilihat dari berbagai sudut seperti penyaluran, pengawasan, ataupun pengelolaan harta wakaf. Mungkin sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 11 mengenai wakaf sebagai instrumen investasi publik. Kurang dan kurangnya saya mewakili kelompok 11 memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.